Shalom, jemaat BMC yang saya kasihi. Menyingkapi situasi dan kondisi yang hari-hari ini kita rasakan bersama-sama, virus COVID-19 sudah masuk di wilayah Surabaya khususnya dan Jawa Timur. Dan seperti himbauan Bapak Presiden serta Ibu Gubernur, serta feedback daripada para pengerja, diskusi kami dengan beberapa sahabat, hamba-hamba Tuhan, dan juga Ketua Sinode Gereja Betani Indonesia, maka saya sebagai gembala memutuskan yang terbaik bagi kesehatan jemaat pada tanggal 22 dan 29, sementara ibadah raya kita alihkan menjadi online. Jadi ibadah tidak libur, tetapi Bapak Ibu bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga, mengajak, membangun mezbah bersama-sama di sana. Sebab 2-3 orang berkumpul, percayalah Tuhan juga hadir di rumah kita. Bapak Ibu bisa membangun sebuah persekutuan yang makin karib dengan keluarga, makin dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, maka kualitas hubungan di dalam keluarga akan semakin baik. Dan seperti yang dikatakan pemerintah kepada kita, untuk kita boleh menjaga jarak dalam 14 hari ke depan, saya berharap Bapak Ibu juga tidak menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk, mungkin pergi seperti pada biasanya. Kalau tidak penting, jangan tinggalkan rumah. Justru pada waktu seperti ini, kita boleh menjaga tubuh kita semakin baik. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, supaya antibodi dalam tubuh kita bisa menangkal semua virus yang mungkin bisa menempel atau mengenai kita pada saat kita sedang keluar dari rumah. Sekali lagi, jangan takut menghadapi situasi yang seperti ini. Justru ketakutan itu akan menjadikan saudara makin lemah. Beberapa artikel yang saya baca, ketika tubuh lemah, maka antibodi juga akan menjadi lemah. Tapi biarkan bersama dengan keluarga, kita semakin karib, sukacita makin bertambah-tambah. Itu menjadikan kita makin kuat, karena hati yang gembira adalah obat. Percayalah dengan doa-doa kita bersama, maka situasi yang ada pada hari ini akan segera bisa diubahkan. Bapak Ibu jemaat BMC yang saya kasihi, ibadah-ibadah selain hari Minggu juga akan dibuat secara online. Dan mulai besok kita bisa memulai ibadah online kita. Dan nanti hari Senin, Selasa, dan seterusnya, saya Gembala dan juga Ibu Gembala akan menyapa Bapak Ibu melalui video singkat untuk mengajak Bapak Ibu merenungkan firman, berdoa bersama-sama. Dan saya percaya sekalipun secara jarak kita dipisahkan, tapi hubungan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan akan semakin erat. Sekali lagi, tetap semangat, tetap bersukacita, ibadah tidak diliburkan, tetapi diubah menjadi online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Sekarang kami ingin meninggikan, kami ingin menyembah-Mu saja Tuhan Allah yang layak untuk ditinggikan. Bertata atas ibadah kami Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Oh Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sorak-sorak meriah untuk Raja di atas segala raja. Percaya kita aman dalam Tuhan, amin. Amin. Yang percaya sama-sama kita nyanyikan. Aman di tangan
nyanyikan dengan iman. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh, memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Buatku menjadi baru, kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan bersamamu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Yes, katakan. Padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerahmu selamatkanku. Ku berjalan dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu. Yes, hanya kepadamu saja Tuhan, Allah yang luar biasa. Meskipun suasana di luar sana mencekam, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan setiap kami. Engkaulah yang akan selalu menyertai setiap kami, kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu yang besar itu yang bekerja bagi setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau adalah sukacita setiap kami. Engkau perlindungan, Engkau kekuatan
bekerja atas hidup kami saat ini. yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah damaiku, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Kami mau percaya kuasa-Mu yang bekerja. Even I'm not seeing now, even I'm not seeing now, I'm just want to believe in You, Lord. I'm just want to believe in You, Lord. Meskipun ku tak melihat, meskipun ku tak mendengar, tapi ku mau percaya kuasa-Mu yang sanggup pulihkanku, sembuhkanku, bebaskanku. Oh Yesus, nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang hebat, nama yang kuat. Oh Yesus, my God, my joy, my soul, my lover, Jesus, oh Jesus, and my God, my joy, my soul, my lover, Jesus, oh Jesus, and my God, my joy, my soul, my lover, Jesus, oh Jesus, singing my God, and my God, my joy, my soul, my lover, Jesus. Oh yes, that's my Jesus, that's my Jesus, that's my Jesus. Allah penyembuhku, Allah pemulihku. Kuasa-Mu lebih besar dari penyakitku. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari khawatirku. Yesus, Yesus, di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami, di setiap keterbatasan, kekurangan kami, justru di situ kuasa-Mu yang dahsyat itu bekerja. Karena Engkau yang merancang setiap hidup kami. Yes. Karena kami ini milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku
Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu
membuat segalanya Tuhan. Kau adalah pencipta segalanya. Kami percaya Engkau yang akan meluputkan setiap kami. Kata kaki rapa kasih. Kena masuk. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once more. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 With your faith, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you working. Meskipun kami tidak pernah melihat Tuhan, meskipun kami tidak pernah merasakan, tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Yes. Oh, even when I don't feel it, you working. You never stop. Oh, you never stop. Oh, even when I don't see it, you working. Oh, even when I don't feel it, you working. You never stop. Hey, never stop. Oh, even when I don't see it, you working. Oh, even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. Never stop.
bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Mari yang bersuka cita pada hari ini sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun kita ibadahnya di rumah-rumah. Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitabnya dan hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Kalau dalam bulan ini kita bicara tentang honor, bagaimana menjadi pribadi yang terhormat. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini dengan COVID-19, maka saya sebagai gembala mengambil keputusan untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang membuat kekasih Tuhan tetap tenang, tetap nyaman, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Saya memberikan judul sharing pada hari ini adalah God Our Protector. Bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Masih banyak di luar sana orang yang mulai meragukan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan menjaga di tengah wabah corona, virus yang hari-hari ini ada di Indonesia. Mari kita lihat sama-sama ayat yang menjadi dasar kita, yaitu terambil dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya ulang sekali lagi, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang barusan kita baca ini sungguh-sungguh menerangkan kepada kita bagaimana Allah punya sebuah tanggung jawab. Yang hari-hari ini saudara harus mengerti bahwa dia menudungi kita dengan sayapnya. Sehingga kita bisa berlindung, bahkan perisainya seperti tembok yang luar biasa. Dan di depan saya sudah ada payung yang saya ingin membawa kepada saudara-saudara sebuah ilustrasi. Seperti apa sih perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya mengibaratkan seperti ini. Kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita, saya ibaratkan sebuah payung. Maka setiap saudara dan saya di ruangan ini, di tempat ini, hari ini di tempat Bapak Ibu berada, kita semua itu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan menudungi kita. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, seperti payung ini, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Bahkan di Mazmur 121 kita bisa tahu bahwa Tuhan menjaga kita dari terik matahari. Tuhan melindungi kita dari segala macam masalah dan pergumulan. Itu sebabnya kekasih Tuhan jangan pernah ragu dengan perlindungan Tuhan. Dimanapun kekasih Tuhan berada, jaminan perlindungan Tuhan selalu ada bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik, mungkin Bapak Ibu berkata demikian, Pak, itu kan kata-katanya Musa. Dia melindungi umatnya. Apakah sekarang saya bisa yakin Tuhan benar-benar melindungi saya? Mari kita akan lihat kekasih Tuhan. Dalam Ayub pasal yang pertama, pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu kali Tuhan sedang berjalan-jalan dan berjumpa dengan iblis. Dia berkata demikian, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada beraib di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10 perhatikan. Iblis memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di bumi. Bukan cuma Musa, bukan cuma Daud, bukan cuma nabi-nabi yang mengatakan Allah melindungi umatnya. Tapi iblis yang selalu menjadi musuh kita. Ingat, Yesus mati dan kayu salib telah mengalahkan iblis. Iblis memberikan pernyataan bahwa Tuhan membuat
pagar sekeliling dia serta rumahnya serta segala yang dimilikinya. Itu sebabnya kekasih Tuhan tidak perlu ragu lagi dengan perlindungan Tuhan. Amin. Iblis mengakui ada pagar yang menjaga kita. Ada pagar yang melindungi rumah kita. Ada pagar yang menjagai seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya hari ini untuk meragukan perlindungan Tuhan. Mazmur 121 berkata pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Jadi Bapak Ibu kalau berdiri, perhatikan, di sebelah tangan kanan saudara, disitulah Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan Anda. Itu sebabnya jangan pernah takut, kemanapun engkau melangkah, bukan hanya perlindungan Tuhan, Tuhan berjaga, Tuhan berjalan di sebelah tangan kananmu. Lalu dikatakan di ayat yang ke-6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Wow, kita nggak perlu pakai sunblock saudara. Tuhan menjaga kita di siang, Tuhan menjaga kita di malam. Wah, saya jadi ingat apa yang dikatakan di Mazmur 91. Terhadap serangan malam, terhadap panah yang terbang di waktu malam, Tuhan menjaga, melindungi kita. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, ini paling saya suka. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika engkau keluar rumah, ketika engkau masuk mobil, ketika engkau keluar dari mobil, ketika engkau masuk kantor, ketika engkau keluar kantor, dimanapun pintu yang kau lewati, Tuhan menjanjikan menjaga, melindungi kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mulai bertanya-tanya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, kok selama ini saya percaya kepada Tuhan, kok saya tidak merasakan penyertaan, kok saya tidak merasakan perlindungan, kok saya tidak merasakan yang namanya jaminan daripada Tuhan. Ada sebuah ayat yang saya suka dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ada kata kunci. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini tidak merasakan perlindungan, penyertaan, penjagaan sebagai orang percaya yang harusnya engkau dapat, tapi engkau enggak dapat, mari kita cek sama-sama. Karena Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkannya serta memuliakannya. Kata kunci di sini adalah kalau saudara dan saya ingin merasakan terus penyertaan, perlindungan, jaminan perlindungan Tuhan. Maka yang Tuhan inginkan adalah melekat kepada Tuhan. Lebih jelas lagi, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya terhadap himbauan pemerintah, di mana kita dilarang untuk berkumpul karena COVID-19 ini sangat mudah menyebar ketika banyak orang ada dalam sebuah kerumunan. Tapi bukan berarti instruksi pemerintah ini adalah melawan keinginan Tuhan. Ada yang berkata, waduh saya sekarang tidak boleh ke gereja. Bukan tidak boleh ke gereja. Pemerintah tidak pernah melarang kita beribadah. Pemerintah hanya meminta kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Makanya gereja-gereja diminta untuk online. Tapi hari ini, di tempat Anda berada, di rumah Anda, di tempat Anda menyaksikan acara ini, Anda bisa melekat kepada Tuhan. Anda bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Suami, istri, anak-anak bisa bergandeng tangan hari ini. Mengangkat penyembahan bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, yang hatinya melekat kepadaku akan kuluputkan dan kubentengi. Itu sebabnya gereja tidak tutup. Gereja akan terus terhubung dengan saudara lewat ibadah online seperti hari ini.
Biarlah hatimu hari ini melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini pakai untuk mendekat, menyembah. Jangan keluar rumah kalau enggak penting. Justru di rumah kita bisa membangun kekaripan lagi dengan Tuhan. Di sana engkau akan melihat Tuhan meluputkanmu. Tuhan akan membentengimu. Bahkan dikatakan orang ketika engkau berseru kepada Tuhan. Orang yang melekat dia berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan memuliakannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya waktu-waktu ini 14 hari kita di lockdown di rumah kita. Kita nggak boleh kemana-mana. Justru waktu-waktu ini kita pakai untuk melekat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti kemarin saya share kepada saudara album 30 menit semakin dekat denganmu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan itu lalu saya share kepada saudara. Pakai 30 menit itu, mungkin kau berkata, Pak saya nggak bisa musik, Pak saya nggak bisa nyanyi. Anda bisa pakai YouTube itu. Lihat tuh BBMC Sumberlut. Anda klik 30 menit semakin dekat denganmu. 30 menit engkau duduk di sana, putar di situ, nyanyi di sana, nyembah Tuhan di sana. Setelah 30 menit renungkan firman. Doakan keluargamu. Suami sebagai imam mendoakan istri, mendoakan anak-anak. Saya yakin keluar masukmu, apapun yang kau kerjakan, apapun yang hari ini kau butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan dan mengadakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Dalam Roma pasal yang ke-8, saya teringat dengan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika keyakinan mereka sedikit terganggu, maka Paulus menuliskan sebuah suratnya supaya jemaat tetap yakin kepada Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, pro dan kontra, saya baca di media sosial. Ada yang saling menyerang. Kenapa gereja takut dengan virus corona? Kita harus saksikan kuasa Tuhan. Lalu yang lain lagi mengatakan begini, kamu ini mencobai Tuhan kalau tetap ada ibadah. Jadi yang satu mengolok yang lain mengolok yang lain. Siapa yang senang? Iblis. Sebenarnya dengan adanya virus ini, kita harus bijak. Jadi jangan selalu mengatakan, ini virus iblis ini yang ingin memecah belah gereja. Enggak, saudara. Ini wabah yang menyerang semua orang. Enggak peduli negara kaya, negara miskin, negara berkembang, semua. Virus ini punya mata. Tapi sekali lagi, kalau saudara percaya kepada Tuhan, akan dibutakan dari hidup saudara. Sehingga virus ini tidak akan menghampiri hidupmu. Karena ada perlindungan Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Itu sebabnya yakinkan imanmu. Kuatkan imanmu, kata Roma dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, 35, 38, 39. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Panah api si jahat, ting. Panah api si jahat, ting. Wah, kita benteng. Seperti Kapten Amerika, saudara ya. Kita bisa menangkis semua serangan. Karena Allah di pihak kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan. Saya baca sekali lagi ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya selama Yesus adalah Tuhan dan Allahmu, selama Yesus adalah Tuhan dan Allahmu,
selama Yesus adalah kekuatanmu, selama Yesus adalah pengharapanmu, selama Yesus adalah sukacitamu, kamu akan selalu ada dalam jaminan perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, selama kau jadikan Yesus itu Tuhan dan Allahmu, selama Tuhan Yesus kau jadikan kekuatanmu, selama Yesus kau jadikan pengharapanmu, selama Yesus kau jadikan sukacitamu, dengar baik-baik kekasih Tuhan, selalu ada jaminan perlindungan daripada Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan pada hari ini. Hamba percaya jaminan perlindungan-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Ada dalam keluarga kami. Ada dalam pekerjaan kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau lepas daripada-Mu Tuhan. Kami mau melekat, makin dekat. Justru waktu-waktu ini Tuhan, kalau kami diminta untuk tetap ada di rumah, ini adalah kesempatan bagi setiap anak-anak-Mu untuk membangun hubungan yang makin karib dengan-Mu. Sehingga kami bisa melihat jaminan yang Kau sediakan. Ada perlindungan, ada berkat, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada keselamatan atas setiap kami. Hamba berdoa diberkatilah semua jemaat BMC dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berkata, terimalah berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menyelenggarakan ibadah pada hari ini, sungguh itu semua karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari bersama-sama. Sebelum saya menutupnya dengan doa berkat untuk Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita angkat doa Bapa kami. Sambil Bapak Ibu bergandeng tangan dengan keluarga yang ada di sekitarmu. Ayo gandeng tangan. Ayo arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiraba syakandaralabaralabaralaba. Mari sama-sama kita angkat doa buat bangsa ini. Angkat doa buat pemerintahan Indonesia. Angkat doa buat setiap dokter-dokter dan para medis. Tuhan, aku berdoa ampuni Indonesia. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami dalam mengambil kebijaksanaan di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Aku juga berdoa bagi para medis yang bekerja siang malam. Aku berdoa memberkati mereka, berikan kesehatan ya Tuhan. Dan kami berdoa buat semua pasien-pasien Tuhan, coronavirus ini Tuhan. Tuhan juga jamah oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan menyembuhkan. Dan kami sepakat hari ini mengikat setiap kuasa-kuasa di udara. Di dalam nama Yesus, setiap virus corona yang masuk di Indonesia, hancur dalam nama Yesus. Hancur dalam nama Yesus. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum hamba-Mu melepaskan berkat, mari tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua jemaat BMC yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Sekarang angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, tengadahkan wajahmu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Turun dalam kehidupanmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat BMC yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua kekasih Tuhan. Dan doa saya, tetap jaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, makan makanan yang sehat, tidurlah yang cukup, dan minumlah vitamin-vitamin C ataupun E, sehingga daya tahanmu semakin kuat. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi dalam ibadah worship
at home. Jadi saya akan membuat sebuah syarat yang akan mengajak Bapak Ibu 10 menit, 15 menit menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom.